Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Singi Permana. Saya guru mata pelajaran sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Cipunagara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelum melanjut ke materi pembelajaran, ada baiknya kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh. Yakni yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua, kalian harus bisa mengetahui bukti-bukti peninggalan apa saja dari kerajaan Hindu-Buddha, baik dari masa lampau hingga saat ini. Untuk pembelajaran di video ini, saya akan menggunakan metode inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Yaitu cara belajar mencari dan menemukan suatu masalah dalam rumusan 5W plus 1H. Yang pertama what, yang kedua why, yang ketiga when, yang keempat where, yang kelima who, dan yang terakhir yaitu how. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai pembelajaran di video ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu kerajaan saja, yaitu kerajaan Kutai dengan pembelajaran inquiry learning. Sisanya kalian menganalisis dan mencari sendiri. Nah, yang pertama, sesuai dengan arahan yang dijelaskan tadi, yang pertama adalah what, yaitu jika berbicara mengenai what, berarti yang ada dalam benak kita pengertian. Nah, berarti apa yang Anda ketahui mengenai kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang bercorak Hindu. Kemudian yang kedua, apa bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Kutai? Nah, bukti peninggalannya yaitu berupa yupa. Apa itu yupa? Yaitu prasasti berbentuk batu. Yang kedua adalah why. Jika bicara mengenai why, yang ada dalam benak kita yaitu alasan. Kita berbicara mengenai alasan. Nah, alasan di sini saya akan merumuskan mengenai mengapa kerajaan Kutai dikatakan sebagai kerajaan tertua. Jawabannya yaitu karena menurut penemuan para ahli, bukti peninggalan kerajaan Kutai yaitu yupa, usianya sangat tua. Yang kedua, yaitu di dalam isi yupa tersebut, kerajaan Kutai merupakan sistem kerajaan yang pertama di Nusantara. Karena sebelum adanya kerajaan Kutai, sistem yang digunakan yaitu kesukuan. Yang ketiga, rumusan yang ketiga yaitu when. Jika kita berbicara mengenai when, maka yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita yaitu waktu, kapan. Kapan kerajaan Kutai berdiri? Nah, kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi. Yang keempat, rumusan yang keempat yaitu where. Jika berbicara mengenai where, maka yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita yaitu di mana. Berarti kalau bicara mengenai di mana, berarti kita berurusan dengan lokasi. Di mana tempat kerajaan Kutai berada? Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mahakam. Yang kelima, rumusan yang kelima yaitu who. Berbicara mengenai who, maka yang ada dalam pikiran kita yaitu berbicara mengenai siapa, berarti orang. Yang ditanyakan adalah orang. Nah, siapa raja yang memimpin kerajaan Kutai? Yang pertama adalah Kudungga. Raja pertama dari kerajaan Kutai adalah Kudungga. Terus yang kedua adalah Asmawarman. Nah, Asmawarman ini adalah anak dari Kudungga. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Mulawarman. Mulawarman adalah anak dari Asmawarman, berarti cucu dari Kudungga. Rumusan yang terakhir adalah how. How ini artinya bagaimana. Bagaimana dalam konsepan ini terbagi menjadi dua.
Yang pertama, bagaimana kerajaan Kutai bisa berjaya. Yang kedua, yaitu bagaimana hancurnya atau runtuhnya kerajaan Kutai. Kejayaan kerajaan Kutai ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman. Pada waktu itu, Raja Mulawarman menyerahkan atau memberikan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Sedangkan runtuhnya kerajaan Kutai diakibatkan karena tidak adanya raja yang setara dengan pendahulunya. Dan raja terakhir, Martadipura, gugur karena peperangan. Nah, inilah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih, bye-bye.